Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Oke, kali ini saya bersama Mas Nanda. Sedikit ada yang berbeda. Kali ini kita lagi mengikuti kompetisi dari FKY di tahun 2022 ini, yaitu kompetisi podcast cerita misteri. Jadi di podcast berbagi cerita misteri ini yang diadakan oleh FKY, Festival Kesenian Yogyakarta, di tahun 2022 ini, yaitu kisah-kisah misteri merupakan bagian kebudayaan yang cukup melekat ya di masyarakat Indonesia. Penyebarannya seringkali kita dengar dari mulut ke mulut dan diceritakan secara turun-temurun. Tak jarang pula pengalaman misteri yang mengandung mitos dan terkadang bersifat mistik dan horor dialami sendiri secara nyata. Kompetisi podcast cerita misteri FKY di tahun 2022 ini menjadi wadah berbagi cerita misteri di lingkungan masyarakat Yogyakarta. Jadi untuk tema kali ini membahas tentang urban legend yang di Yogyakarta ya Mas ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga saya dan Mas Nanda mungkin akan sedikit bercerita pengalaman mistis yang masih berkaitan dengan urban legend ya Mas ya. Iya. Karena ya saya sendiri pernah mengalami dan Mas Nanda juga pernah mengalami. Jadi sebelum kita masuk ke cerita pengalaman mistisnya, bagi teman-teman yang sedang nonton video ini, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dahlia itu sosok yang ganggu itu. Yang ganggu si narasumber. Iya, yang Halo, selamat malam Mas Nanda. selamat malam, Mas. Oke. Jadi sebelumnya saya kenalin dulu. Di sini ada narasumber sekaligus teman saya juga. Di sini saya mau ya sedikit sharing dan berbagi cerita mistis yang tentunya yang gak jauh dari Kota Jogja. kota Yogyakarta. Bagi teman-teman jangan lupa juga untuk follow akun kita di UKM Pengamatan di Instagram dan Twitter ya Mas ya. Betul. Dan saya juga di Cerita Setan di Twitter. Jadi nggak usah lama-lama intronya, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kalau dari Mas Nanda sendiri nih Mas, menurut Mas Nanda, urban legend itu gimana Mas? Urban legend tuh hampir kayak apa ya? Lebih seperti mitos ya, hampir mitos, kayak sama seperti mitos-mitos yang ada di masyarakat ya, yang dipercaya dan bahkan ada yang mengalaminya tuh. Nah, kebetulan saya juga yang percaya dan mengalaminya. Oh gitu. gitu, oke siap. Dan kan kebetulan kan saya bukan orang Jogja nih, tapi kan saya dulu dari 2015 itu kuliah di sini di Jogja sampai sekarang udah 8 tahun berarti di sini. 7 tahun. Udah ini ya Mas ya, domisili di Jogja ya. Ada domisili Jogja. Dan kebetulan saya ketemu Mas Nanda ini di Twitter juga karena Mas Nanda kan juga pecinta klinik. pecinta barang gaib, metaverse. Dan hebatnya juga Mas Nanda ini punya kelebihan. Pasti orang-orang yang seperti itu kan pengalaman mistisnya pasti banyak ya. Saking banyaknya itu mau diceritakan sampai bingung ya Mas ya. Soalnya semuanya itu serem. Jadi kalau Mas Nanda sendiri nih, kira-kira pengalaman yang masih satu tema dengan urban legend ini apa Mas? Mungkin ini sih waktu aku kan dulu 2015 kan ngekos di salah satu kos juga di daerah kampus ya, belakang kampus di sebelah utara itu. Nah terus kebetulan waktu itu saya pindah kontrakan 4 orang.
itu di daerah Jalur Catur. Nah waktu itu apa ya, ibaratnya kontrakan tuh ini mas, kecil, dia tuh kontrakan kecil dan di sampingnya tuh ada kayak apa, kayak lahan gitu, lahan kosong, dan ada pohon talok. Nah waktu itu ya biasa aja, nggak ngerasa apa-apa. Dan kebetulan waktu itu aku belum bisa yang merasakan, maksudnya sudah bisa merasakan tapi belum yang kayak terbuka gitu loh, masih biasa aja. Nah waktu itu aku tuh masih kayak apa ya mas, percaya dengan yang namanya sambutan. Nah, karena aku inget banget di daerah situ tuh ada kayak sanggar gamelan. Nah di sanggar gamelan itu sering latihan kalau di antara sore sampai malam. Nah terus di sanggar gamelan, terus di samping itu ada rumah, terus ada kuburan tua. Nah waktu itu kan aku pindahan nih, pindahan rumah, terus kita pindahan aku inget di hari Senin kalau salah, dari Senin. Terus hari Rabunya anak-anak udah pindah, maksudnya bukan pindah, pergi pulang, karena kebetulan juga lagi liburan semester. Kan liburan semester kan hampir sampai 3 bulan ya waktu itu, 2 bulan. Nah karena aku yang paling deket ya dari Jogja tuh, selang 1 bulan aku balik ke kontrakan sendirian mas, benar-benar sendirian. Dan aku ibaratnya yang pertama menempati rumah itu rumah kecil mas, rumah kecil yang diisi 4 kamar. Dan wah pokoknya kecil banget kayak bahkan pada saat waktu itu bapakku bilang ini nggak cocok buat rumah gitu. Nah, aku udah di sana nempatin rumah itu, inget banget lagi sore kan aku dengerin headset mas, terus kayak ada ngerasa kok ada yang aneh itu loh. Waktu itu kayak rasanya itu mencekam rumah itu, karena ya mungkin ya ini kan rumah baru dan baru ditempatin manusia juga, aku sendirian juga waktu itu. Aku masih mikir, waduh ini rasa apa nih, kok gak ada yang beda itu loh. Udah masih dengerin headset, aku inget banget aku dengerin lagu pop atau apa, aku dengerin. Tiba-tiba tuh di headsetku tuh ada suara gamelan mas, jadi kayak tung 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 plak tak gitu, itu bahasa tung tung plak plak apa ya. Pas dengan itu aku langsung tak cabut kan si headsetnya, aku tak cabut, tak dengar lagi, kok nggak ada suaranya. Aku mikir wah apa ini dari lagunya. Aku putar lagi tuh mas, aku balikin lagi kan lagunya, balikin lagi, nggak ada mas suara gamelan yang aku denger itu. Udah tuh aku masih dengerin lagi, dan aku masih mikir wah ini paling halusinasi. Karena emang sebelum pas aku pindahan itu kan 3 hari tuh sebelum hari Rabu, kan Senin Selasa Rabu itu emang tiap sore ada latihan gamelan. Aku masih mikir paling ada yang latihan atau gimana, karena itu ya masih malam agak sore lah. Nah terus udah aku masih dengerin lagu sambil setan sampai ketiduran itu bangun jam 11 malam. Aku bangun, aku langsung mandi karena emang dulu kebiasaanku mandi malam gitu. Aku mandi, habis mandi ngerokokan tuh di kamar, ngerokok. Denger lagi mas, itu masih sama dengan suaranya tung gitu lah. Denger, waduh ini jam 11 malam kok suara denger yang sama lagi. Logika aku adalah nggak mungkin aku mendengar suara yang sama dari sebelumnya. Karena latihan gamelan tuh kan harusnya maksudnya ada not yang berbeda atau musik yang berbeda kan. Wih, kok suaranya sama. Terus aku mencoba untuk mendengarkan mas. Itu lama kok, hampir 1 menit aku dengerin si suara gamelan itu. Nah, karena aku penasaran ya mas, aku tuh keluar rumah kan. Aku buka, itu nggak ada nggak ada yang latihan. Karena kalau pas latihan itu pasti ada motor yang diparkirin di depan rumah itu. Karena emang banyak kan yang ke sana juga, ada orang luar juga, orang luar daerah situ. Wih, kok kosong. Ya udah aku balik rumah lagi karena takut, beneran takut. Aku tutup, aku kunci. Nah, setelah aku kunci itu nggak tahu, aku kayak ngecium bau ini mas, kembang melati. Kembang melati, semerbak.
kayak parfum sih langsung masuk ke hidung gitu. Yeah. Wih, apa nih gitu. Waduh, ini apa lagi gitu loh. Nah, aku inget banget pada saat waktu itu pesannya dari kakak ya. Kalau lagi di mana ataupun kemana aja kalau kayak gitu langsung wudhu. Aku wudhu lah gitu, langsung wudhu. Habis wudhu itu masih denger lagi mas suara itu. Tapi suara itu kayak dia tuh antara lirih atau gimana ya jelasinnya, kayak jauh tapi deket gitu ya. Kayak di dekat telinga tapi kayak jauh gitu mas. Nah, habis itu aku mikir mas, ini rasa penasaranku antara aku mau nyamperin si tempat itu, tempat si sanggarnya, atau aku harus tidur loh. Itu mikir lama mas, bingung aku mau gimana ya, aku karena masih dengar itu kan. Nah, aku memaksakan diri untuk keluar rumah, terus mau ngecek si sanggar itu. Aku keluar, kan ada jalan keluar gini kan, terus ada kayak tetean yang tinggi gitu, terus ada pagar. Nah, di pagarnya itu ada longkengan gitu, baru situ sanggarnya. Yeah. Aku lihat tuh dari sebelah pos kampling, dia ada pos kampling, terus kita bisa lihat dari sebelah pojoknya tuh dari dalam. Yeah. Aku lihat mas, kosong, lampu mati, nggak ada orang sama sekali. Wih, kok kosong? Tapi pada iya aneh sih. Pada saat waktu itu aku dengar suara gamelannya dari dalam. Jadi semakin jelas dan suara gamelannya dari dalam. Dan aku mikir, waduh, ini kok nggak ada, maksudnya lampu mati keadaan sepi tapi ada suara gamelan dari dalam. Aku bingung mas, waduh ini hantu atau apa halusinasi kan, bingung. Aku masih lihat mas, masih lihat sekitar kan itu gede banget tuh rumahnya, nggak kayak joglo gitu, joglo yang besar banget, dan ada kayak rumah zaman Jawa dulu yang muter gitu. Tak liatin, wih ini suara dari dalam suaranya itu. Terus tak liatin terus, ini kok nggak kelar ya, mesti suara itu tuh masih terus, jadi kayak terulang-ulang dulu, bukan yang tadi kayak notnya berbeda enggak, tapi masih terulang-ulang. Nah, waktu itu aku setelah aku ibaratnya pergi dari situ, ketika ada lihat anjing mas, jadi tiba-tiba ada anjing tuh di situ. Nah, anjingnya itu langsung kayak berdiri itu, kayak mau nyamperin. Aku takut sama anjing kan. Aku langsung lari ke rumah, kan banting pintu. Tiba-tiba ada bapak datang ngetok, mas. Wih, bapak aku udah tahu bapak-bapaknya itu kan kayak preman setempat lah itu, ketua pemuda itu. Dibuka, mas, si bapaknya bilang, mas kalau malam-malam jangan ribut, takut di depan rumah ada yang sakit gitu, dia bilang gituan. Karena emang di depan rumahku tuh ada rumah mbah-mbah gitu, mbah dan emang udah sepuh tuh. Nah, aku langsung bilang kan, pak maaf pak, tadi saya dengar suara gamelan. Bapaknya langsung dengan ekspresi kaget. Wih, ini mas, kerumune di mana dengarnya? Itu pak di dalam di rumah itu. Oh yaudah mas, nggak apa-apa. Itu berarti jenengan disambut, dia bilang gitu. Berarti aku disambut dan di ibaratnya kayak di welcome lah di daerah situ. Itu yang pengalaman yang ibaratnya gamelan itu waktu pertama kali menempati kontrakan itu. Dan ya emang kalau dibilang emang banyak banget mas kejadian-kejadiannya di situ. Jadi untuk ini ya mas ya, masih satu tema di urban legend ya, katanya kan kalau kita dengar suara gamelan ya, itu kan juga ada yang menafsirkan katanya itu adalah sebuah pertanda kita diizinkan masuk, istilahnya tuh kayak sambutan bener. Sama ada yang bilang pertanda kalau itu buruk atau gimana gitu kan, pasti ada yang mikir kayak gitu ya mas ya. Tapi kalau di sisi Jawanya nih, menurut Mas Nanda, suara gamelan itu menandakan apa mas selain sambutan? Kalau
setauku ya kalau suara gamelan tuh ya kadang ada juga yang gini, di daerah itu juga ada Mas urban legend itu ketika kita dengar suara gamelan jangan disamperin malah. Karena takutnya nanti disalib. Maksudnya? Disalib tuh ada sosok yang menyalibnya nanti. Karena pernah kejadian dulu bapakku waktu itu di desaku dulu, itu dia dengar suara gamelan terus dicari tahu, tiba-tiba itu ada sesuatu yang nyalip. Jadi sesuatu yang nyalip yaitu sosok gaib yang apa? Yang nyalip itu. Tapi aku yakin pasti di setiap daerah berbeda Mas pengertian darah matian itu ya. Ya tadi pengalaman bapakku itu sama yang aku alami juga waktu itu kan pasti berbeda tafsiran. Tapi kan ada juga yang menafsirkan bahwa ada sesuatu hal gaib yang menirukan suara itu karena ada intensitas yang selalu sama di suatu tempat kayak gitu. Benar juga Mas. Tapi menarik juga sih Mas. Soalnya gimana ya? Saya sendiri pun pernah ngalamin kayak dengerin gamelan kayak gitu, cuman kan dulu aku mikirnya nggak sampai ke mistis ya, cuman mikirnya mungkin lagi ada hajatan atau ada sebuah apa kayak nanggap jadilan gitu loh Mas. Ternyata sampai ya seiring berjalannya waktu ya baru paham sih kalau misalnya kita di suatu tempat yang dimana tempatnya kayak jauh dari pemukiman misalnya Mas ya, terus kita dengar ada suara gamelan kayak gitu, ternyata itu adalah pertanda kalau kita itu diizinin gitu loh, disambut gitu kan. Tapi pernah nggak sih Mas Nanda ngalamin kejadian yang sama, maksudnya suara gamelan lagi tapi di endingnya itu adalah pertanda yang buruk, gitu pernah nggak Mas? Kalau sama ini belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau yang sifat tanda dan gamelannya dan itu petanda buruk nggak belum pernah ya. Jangan pernah lah. Jangan pernah. Benar. Tapi itu sih, kalau tentang urban legend ya mungkin yang tadi yang gamelan itu nggak cuma aku yang merasakan Mas. Itu 4 orang temanku yang ngontak tuh dengerin semua. Dan itu kan pemukiman di tengah padat Mas itu. Dono Catur loh itu. Dono Catur itu perumahannya padat banget. Maksudnya mobil aja cuma satu bisa masuk. Dan itu ibaratnya wah kayak gitulah. Dan itu memang rumahnya angker, apalagi ada pohon taluk itu. Oke Mas Nanda. Tapi ngomong-ngomong tentang pengalaman mistis ya Mas ya. Saya mau sedikit cerita juga sih. Itu kalau nanti mungkin Mas Nanda bisa nanggepin dari ceritanya gini itu gimana gitu loh. Soalnya gini, ini udah lumayan lama sih Mas kejadiannya. Itu pas aku masih ikutan itu pakai jaket hijau. Ojol gitu. Tapi kan posisi itu saya nggak dapat penumpang Mas. Jadi pas selesai nurunin penumpang kan kebetulan itu di daerah Jalan Paris, Jalan Parangtritis ya. Mana itu Mas? Sebelah mananya? Yang apa? Ini Mas. Bakulan. Itu masih ke selatan. Oh iya. Masih ke selatan sana. Nah itu malam sih Mas. Habis Isya gitu kalau nggak salah. Itu kan posisi jam 7:30 itu kan jalanan masih rame toh. Iya. Masih rame, jam-jam segitu tuh masih rame. Niatku kan ya coba ke selatan sebentar, terus siapa tahu ada tumpangan buat balik ke utara gitu loh, balik. Nah pas baru berapa meter jalan kayak gitu tuh Mas, di sebelah kiri ada sosok kayak ibu-ibu. Ibu-ibu itu ya kalau dilihat secara mata normal ya manusia gitu loh Mas. Soalnya kan pakai daster, terus pakai tas kayak orang ke pasar gitu loh Mas. Tapi malam loh. Aku mikirnya nggak sampai ke mistis ya kayak itu. Itu ngawe-ngawe gini Mas. Melambai-lambai. Jadi kayak orang lagi nggak minta tolong, ini kayak
nyari tumpangan kayak gitu. Dan anehnya pas jalanan rame itu nggak ada yang lihat loh mas. Maksudnya orang-orang yang lagi melintas itu nggak ada yang lihat ibu-ibu itu. Soalnya gimana ya, pasti kan kalau Mas Nanda sendiri atau orang lain lah, ada ibu-ibu yang kayak gini-gini, lambai-lambai gini, ya. Itu kan pasti seenggaknya kan menoleh lah, ya. Menoleh gini, ya kan. Tapi itu nggak ada mas, kayak nggak ada yang ini loh, kayak nggak ada yang nggak ada yang ngeliatin ibunya lah. Terus aku kan masih jaraknya mungkin sekitar berapa meter, agak jauh sih mas. Aku kan langsung pelan nih, motorku tak pelanin, aku langsung menepi kan. Terus tak tanya ibunya, kenapa bu gitu. Ibunya jawab gini, mas bisa anterin nggak pulang gitu. Lah di mana bu rumahnya? Ya masih daerah sini, cuman di kampung, masuk kampung gitu. Oh nggih, ya bu tak anter gitu kan. Tapi ibunya bilang, tapi ibu nggak bawa uang loh gitu. Enggak pun nggak apa-apa gitu. Tak anter bu, ya udah tak anter. Nah ibunya kan pas bonceng, anehnya gini mas, kayak gimana ya mas ya, kayak beda, istilahnya beda tuh. Aku kan lihat postur ibunya ya, nggak gemuk-gemuk banget, ya biasa lah. Kira-kira ya umur 50-an, nggak gemuk, sedang lah. Tapi pas ibunya bonceng, itu tuh kayak motorku jadi berat banget. Rasanya kayak ada yang kayak motor nggak bisa melaju. Kayak bawa beban berat gitu loh mas. Tapi kan aku nggak mikir ke arah, masih positif ya mikirnya ya. Aku gas, jadi motornya jalannya pelan banget, kayak ngeden itu istilahnya, ngeden mas, pelan banget. Terus ibunya bilang, mas belok nyebrang ke kanan, masuk gapura depan itu gitu. Masuk. Nah di belakang tuh ibunya ini mas, istilahnya ngarahin terus lah, disuruh belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, lurus. Sampai aku tuh mikir gini mas, ini nanti aku pulangnya bisa nggak ya, bisa balik ke sini lagi nggak ya? Karena bingung. Iya, udah bingung sendiri kan mas, soalnya di belok-belokin, banyak banget belokan nih mas. Sampai lupa lah, nggak hafal kalau misalnya disuruh balik lagi loh. Itu sekitar berapa menit ya mas ya? 5 menit lebih lah, hampir 10 menit lah, belok-belok, istilahnya masuk-masuk gang-gang gitu loh mas, masuk-masuk gang. Nah sampai akhirnya si ibu itu tuh bilang gini, mas di depan pas pertigaan berhenti gitu kan. Nah karena posisinya pas masih malam kan, saya nggak bisa, dan di situ baru pertama kali masuk di daerah situ kan, masih awam, nggak tahu kalau di pertigaan itu tuh ada apa gitu kan, nggak belum kelihatan tuh mas. Nah pas sampai pertigaan mas, ibunya bilang, mas mandek, berhenti gitu. Ibunya turun, terus tak tanyain lah, bu lah rumahnya mana gitu. Nunjuk. Jadi pas gini mas, ini pertigaan ya mas yo. Aku kan pas berhenti di sini, pas di tengah. Di sini tuh makam, iya kan? Di sini makam. Pas aku berhenti, ibunya pas berdiri udah turun, tak tanyain, bu lah rumahnya mana ya? Kok malah berhenti di pertigaan, nggak ada rumah di situ mas. Ibunya itu nunjuk di makam. Ya awalnya tuh nggak percaya, jadi bercanda atau gimana ibunya gitu loh mas. Bu ngapunten lah niku, di situ tuh nggak ada rumah, itu kuburan gitu kan. Diem aja mas, ibunya tuh diem aja, tapi tetap masih nunjuk gini loh, masih nunjuk. Ibunya jalan itu pelan banget, kayak dikasih efek slow motion, pelan banget. Tak perhatiin mas, ibunya masuk ke, jadi di pas pertigaan itu, di sini makam tuh, di sini udah ada gapura tulisan makam gitu loh. Gapura makam. Ibunya jalan pelan lah, kayak seolah-olah tuh aku pas masih di atas motor tuh disuruh ngeliat dulu gitu loh mas, disuruh ngeliat ibunya masuk. Blas nggak bisa gerak sama sekali. Wis posisi itu bingung banget mas, wis mulai takut toh. Rasanya tuh kayak gini mas, kayak
nggak Freeze. makan, nggak makan sehari. Kaki gemeter, tremor gitu loh mas. Jangan bener-bener tremor itu harus bingung nggak mas, bingung. Akhirnya jadi pas posisi aku ngeliatin ibunya terus tuh sampai ibunya masuk ke gapura terus hilang, udah nggak ketahuan lagi. Soalnya kan gini, posisinya masuk gapura kan kayak ada lorong pendek tuh mas. Harusnya kalau ibunya masuk ke situ kan masih kelihatan. Jadi pas keluar dari lorong itu tuh udah nggak ada. Nah mulai dari situ langsung kayak tubuhku tuh kayak dikembaliin lagi. Wah, piye carane ya mas yo, puter balik mas. Puter balik wae. Terus aku masih mikir lagi baliknya gimana gitu loh mas. Kan dari tadi kayak diputar-putar tuh mas. Terus posisi itu mikirku langsung aku nurut jalan aja. Yang penting yakin lah gitu. Aku nurut jalan, sampai mana nggak tahu mas. Ini aku nemuin warung mas. Warung angkringan di tengah kampung. Aku berhenti, wis kelihatan banget tuh mas, orang ketakutan tuh kayak gimana tuh mas. Aku berhenti, langsung bilang ke bapak yang jual angkringan, Pak, teh panas gitu. Tapi bapak itu ngelihatnya tuh seolah-olah dia tahu gitu mas kalau aku tuh ketakutan gitu loh. Udah dikasih gini, mas tehnya gitu. Saking pundi mas gitu. Dari mana mas gitu kan. Sekedar Pak, sebentar Pak, tak minum dulu mas. Aku langsung cerita tuh. Saya tadi habis nganter ibu-ibu Pak di kuburan. Anehnya lagi, bapaknya tuh bisa tahu mas, tahu gini nebak itu. Pasti ibunya pakai daster toh, terus bawa tas kayak tas dari pasar. Lah kaget banget tuh mas aku mas. Lah kok tahu Pak sampean gitu? Ya udah biasa mas di sini. Banyak kok, nggak cuma sampean yang pernah nganter ibu-ibu itu. Waduh. Itu pengalaman yang gimana ya mas ya? Sampai sekarang aku nggak mau lagi gitu loh kalau ketemu gitu mas. Awalnya emang nggak tahu mas. Taunya kan si ibu itu ya manusia toh. Tapi kok tiba-tiba minta berhentinya tuh di makam lah ya. Dredeg mas. Oke mungkin untuk sharing pengalaman mistisnya cukup dulu ya mas ya. Bisa disambung di episode selanjutnya lah. Jadi teman-teman, seperti itu pengalaman mistis kami ya di tahun-tahun yang lalu yang masih berhubungan dengan urban legend ya mas ya. Mas Nanda tentang gamelan, dan saya kan dulu pas di masa-masa jayanya si Ijo itu kan urban legendnya si Mbak Aisyah ya toh mas. Yang nganterin ke makam, tapi ini saya di Jalan Paris, bukan di mungkin beda nama ya. Itu Bu Aisyah. Jadi mas. Oke, mungkin sekian dulu untuk podcast kali ini. Bagi teman-teman yang baru saja mampir dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.